santai bersama owner dari sebuah kafe di Natuna yang saat ini tengah viral atau booming di anak muda di Natuna untuk sebuah tempat tongkrongan di Natuna. Mungkin kita langsung saja menyapa dengan ownernya. Selamat malam buat Batam News. Perkenalkan, nama saya Halim. Saya selaku owner di HDS Cafe di Natuna. Ya, selamat malam dan salam untuk para pengusaha. Jadi ini Bang Halim, kita ngobrol santai ya. Untuk pertama kali ide abang buka usaha seperti ini, inisiatifnya atau latar belakangnya ini dari mana? Kalau inisiatif awal cerita nih lebih ke support teman-teman, dan awal mula tuh saya emang dari zaman kuliah itu emang suka hobi nongkrong. Jadi kalau dihitung tuh hari-hari itu kalau balik kuliah atau selesai kuliah nongkrong, jajan teman nongkrong. Jadi saya terpikir ide dan teman-teman pun support untuk ayolah kita buka usaha aja. Jadi ide juga ya juga ya, kenapa kita nggak harus bikin tempat nongkrongan sedangkan kita hobi nongkrong. Jadi dari teman-teman dukung di 2018 itu saya terpikirkan ya kita sama-sama bikin, belum ada karyawan tapi teman-teman yang support untuk usaha dari nol sampai berdirinya sekarang HDS ini. Kalau waktu itu terpikir nggak sampai saat ini bisa seperti ini? Kalau dulu usaha saya tuh sistem usaha, kalau saya tuh nggak pernah mikir untung. Jadi buka aja dulu. Jadi kita yang penting hobi kita nongkrong, apa yang bisa kita buat di tempat nongkrongan itu lebih gimana ya? Jadi supaya apa hobi kita yang kita suka di tempat nongkrongan bisa kita salurkan di tempat nongkrongan kita sendiri gitu. Jadi sebelum itu udah mikir aja harus bikin gini. Jadi dari awal tuh konsepnya HDS ini bukan kafe. Jadi lebih ke kedai kopi sederhana yang masuk dengan semua kalangan, dari anak sekolah, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari kaum remaja. Dengan konsepnya awal emang kita harganya nggak terlalu tinggi, dengan kocek-kocek siswa atau mahasiswa itu masuk. Itu pelajaran ketika saya nongkrong. Waktu dulu saya jadi mahasiswa, ketika tak ada uang tapi pengen nongkrong. Jadi kita meminimalisirkan dengan harga 5.000 udah bisa nongkrong, dengan harga 10.000 bisa nongkrong, itu sih. Ya. Jadi kalau boleh tahu nih, yang membedakan dari HDS sendiri ini dari kafe-kafe lain yang sedang banyak bermunculan di Natuna ini seperti apa? Dan ada yang menarik dari HDS sendiri, yaitu dari penamaan Hari dan Sore ini, itu ide siapa dan mungkin ada arti tersendiri dari nama tersebut? Awal cerita itu sebenarnya HDS masih bingung nih, awal cerita bingung mau bikin nama apa ya. Jadi karena dulu ada teman yang support, jadi sebenarnya itu singkatan nama dari teman-teman yang support awalnya. HDS Halim dan kawan-kawan lah, DS-nya itu dan kawan-kawan. Tapi nggak bisa kita bikin nama kafe dengan nama kita itu kayak kurang cocok lah. Jadi diplesetin dengan Hari dan Sore karena kita emang dulu ada kegiatan pagi. Jadi kita tujuannya HDS ini bukannya sore, makanya Hari dan Sore. Jadi orang keinget-inget, ini hari udah sore nih, yuk nongkrong. Nih, pas sore, hari yang sore, hari sudah sore itu identik dengan nongkrong di HDS gitu.
terus yang tadi terkait HDS ini, apa sih yang membuat HDS ini menjadi kafe yang unik atau memiliki hal-hal yang berbeda dari kafe-kafe lainnya? Ya, saya juga di bidang bisnis ini selalu mempelajari lihat referensi-referensi ke kafe-kafe di kota. Jadi emang orang nongkrong ini, saya sendiri aja kalau nongkrong itu mudah jenuh. Jadi gimana caranya ini bisa tetap eksis terus menerus dari udah 2 tahun berdiri sampai sekarang. Alhamdulillah HDS ini jadi pilihan untuk warga Natuna untuk akhir pekan atau tempat santai mereka bareng teman-teman, lebih ke rombongan mereka untuk santai di HDS ini ya, dengan cara gimana pelanggan tetap itu ada ya, kita up to date terus, entah itu tentang makanan, minuman. Tapi untuk saat ini emang saya lebih ke tempat, senyaman mungkin orang bisa nyaman di tempat itu, dimana kita dengan cara pelayanan, kita servis dengan tempat yang spot foto yang mereka bisa selfie bareng teman-teman, lebih ke situ sih. Apalagi kita di HDS ini ada permainan yang kekinian lah, kayak Uno, Monopoly atau susun-susun. Jadi anak-anak muda pun bisa seru-seruan sambil nongkrong. Ini kan banyak yang mengatakan kalau di HDS ini suasananya berbeda, terus dari segi interior pun istilahnya lebih unik daripada kafe-kafe lainnya. Apakah ini mengadopsi dari kota-kota besar lainnya atau memang ini murni dari kreativitas Bang Halim sendiri? Kalau adopsi itu untuk dunia bisnis itu hal wajar sih. Misalnya kita mengambil yang mana kita suka, kita tuangkan di sini dan kita tambah dengan kreatif kita. Kalau saya sih lebih ke adopsi dari kota yang menurut saya ini bagus nih untuk tempat nongkrong saya nih. Saya bakalan ambil yang seperti itu dengan dibungkus dengan kreativitas sendiri. Jadi tidak plek kita meniru hal-hal yang di tempat tersebut. Berarti memang lebih dimix lah, tambah-tambah itu. Nah, di Natuna sendiri 1 tahun terakhir ini kan memang semakin booming tempat-tempat nongkrongan, khususnya kafe-kafe untuk ya bisa dikatakan tidak hanya untuk para kaum milenial, tapi juga untuk keluarga ataupun seperti yang Bang Halim sampaikan tadi kan, keluarga, anak sekolah, kan sudah belasan ini saya lihat kan di Natuna sudah banyak bermunculan kafe-kafe. Menanggapi industri kafe-kafe yang muncul ini seperti apa nih Bang? Kalau saya sih alhamdulillah ya, apalagi pengusaha. Alhamdulillah, jadi gini, di kafe-kafe Natuna ini pun ramai anak-anak muda yang seumuran atau yang lebih di atas. Mereka lebih pengen usaha sendiri gitu. Jadi mereka bisa mengkreasikan sendiri apa yang mereka mau gitu. Jadi saya bukan saya anggap saingan sih. Jadi sistem saya itu berlomba berinovasi dalam bidang usaha kafe, bidang usaha kuliner. Mungkin mereka membedakannya, mereka lebih ke kopi atau mereka lebih ke makanan atau yang kekinian. Jadi semakin banyak saingan, jadi dari HDS pun jadi ada pacuan untuk berinovasi terus menerus, dan bukannya malah semangat, kita pun sesama teman-teman yang ada usaha kafe juga sering-sering sharing juga. Tapi tidak sedikit juga beberapa kafe ini kan banyak mengalami gulung-gulungan kan? Karena memang mungkin orientasi awalnya memang hanya ikut-ikutan dan sebagainya. Karena ada nggak tips untuk kawan-kawan muda yang baru ingin mengembangkan usahanya di bidang kafe ini, tips-tips supaya dia tetap survive kan di bidang ini? Ini yang kalau menurut saya sih yang saya selama ini jalanin, intinya buat teman-teman yang baru mau buka atau yang sudah buka, jangan menyerah. Intinya gini, usaha itu dijalanin aja, terus belajar, berinovasi. Kita jangan melihat
hari ini sepi, nggak ada, lalu patah semangat. Dia intinya usaha itu terus berjalan, terus berinovasi ketika kita mencapai sesuatu yang pelanggan butuhkan. Pelanggan itu bakalan kembali ke tempat kita dan kafe tersebut bakalan jadi tempat favorit mereka karena kita tahu pasaran pelanggan. Intinya tetap berinovasi dan jangan putus semangat, konsisten itu perlu. Nah, ini setahun kemarin ini kan terkait pandemi COVID-19 di Kabupaten Natuna sendiri, sebenarnya bukan di Natuna juga tapi seluruh Indonesia kemarin sempat mengeluarkan kebijakan untuk menutup ataupun membatasi jam operasional kafe-kafe, terutama di Natuna sendiri. Nah, itu berdampak nggak sih waktu itu? Itu kalau berdampak di kata teman-teman itu berdampak sekali. Itu berdampaknya sampai 30%. 30% penurunan omset. Kenapa? Karena awalnya adanya sini orang asik di tempat. Iya. Asik di tempat karena kita ada live musik apa dan segala macam. Ketika pandemi ini orang bingung mau keluar nggak bisa, takut penyakit, dan berdampak juga bagi karyawan yang HDS ini yang ada 9 orang dulunya. Pas pandemi kita rumahkan, jadi karyawan itu yang masuk cuma 4 orang. Itu pun tenaga ahli aja yang kita pilih untuk bisa terus berjalan. Saya kemarin itu saya inisiatif ya, pemasarannya kita emang dari siang karena saya mikirnya kos lagi ketika kita bukanya cuma malam dengan jangka waktu yang pendek, jadi tidak bisa membayar karyawan keempat ini. Jadi saya berinisiatif, ayolah, lagi pun kita sistemnya delivery order kita nggak melayani orang, jadi kita cuma mengantar, jadi kita lebih buka lebih lama. Daya pasarnya kita lebih sering, ya triknya ya lebih kita ke media sosial, kita memberikan free delivery, jadi mereka cukup di rumah dan kita antar sampai depan rumah dan meyakinkan mereka untuk pesan ke kita. Untuk kebersihan kita insya Allah kita steril dari segala hal virus, tempat kita bersihkan. Dari situlah bisa HDS bertahan, tidak menyerah. Kita punya strategi. Nah, kira-kira strategi yang delivery order tadi itu di saat pandemi kemarin itu apakah efektif atau menurut pelanggan sendiri? Karena kan gini, untuk pelanggan menikmati suasana HDS ini kan mereka bukan kopinya ataupun kulinernya, tapi kan memang murni suasananya yang dinikmati ketika kita datang ke tempat untuk nongkrong seperti ini. Nah, itu dengan strategi delivery order itu kan berarti tidak mengena pada tujuan awal kan? Tapi kira-kira sekitar berapa persen lah pelanggan yang masih setia dengan sistem strategi delivery order tadi? Dan ada juga sih, alhamdulillah karena adanya pandemi itu dan delivery, kita jadi banyak menu-menu andalan. Jadi kita lebih ke inovasi. Break selama berapa bulan itu kita berinovasi ke makanan. Kualitas makanan kita inovasi lagi. Jadi kita pas itu delivery dengan makanan unggulan yang mereka alhamdulillah suka. Jadi mungkin ada baiknya pandemi itu kita lebih fokus lagi ke sebelumnya kita ke tempat, sekarang kita lebih fokus ke makanan. Itu ada hal positif juga sih di HDS ini. Berarti pandemi ini ada sisi positifnya dan ada sisi negatif juga ya. Kalau boleh tahu nih menu andalan sendiri di HDS ini apa?
dari minuman dan makanan. Kalau Yang dari jadi favorit ya, kalau pengunjung lah. pengunjung, kalau kita ini emang favorit dari awal buka sampai akhir ini kita mempertahankan namanya kopi Milo. Milo ya. Kopi Milo itu kopi kita mungkin ya itu kita ambil emang kualitas premium di Pontianak itu ada namanya kedai kopi yang ternama juga. Jadi kita udah langganan bertahun-tahun dari mereka dan kita mix lagi dari HDS khusus kita mix. Jadi nggak murni kita ambil dari dia kita seduh dari mereka. Jadi kita ada mix lagi dari HDS. Jadi kalau untuk makanannya itu emang terkenal di HDS ini nasi goreng kita. Nasi goreng kita namanya itu nasi goreng senja. Kenapa senja tuh? Karena kita bukanya sore, biasanya senja datang, warnanya pun berwarna senja. Nanti menyesuaikan dengan nama HDS tadi yang Adidas sore tadi ya. Terakhir ini ketika pandemi ini sudah lewat dan sudah bisa buka lagi secara normal, untuk omsetnya sendiri seperti apa dan pengunjung sendiri apakah ada peningkatan, lalu karyawan tadinya yang dirumahkan pun seperti apa, apakah sudah kembali bisa bekerja normal? Untuk saat ini sih alhamdulillah perlahan-lahan tamu dari luar berdatangan kayak dari tamu-tamu Jakarta atau ada kepentingan yang dari luar ke Natuna. Alhamdulillah udah ada peningkatan saat ini. Jadi mereka otomatis pelanggan yang datang ke HDS ini meningkat. Terpatok juga kalau di Natuna ini pengaruh sekali ketika pemutaran orang luar datang ke daerah itu berpengaruh dari kafe, tempat nongkrongan atau segala hal usaha lah. Karena pemutaran uang mereka pun masuk ke Natuna. Jadi kalau ditanya peningkatan untuk saat ini bertahap peningkatan dan untuk karyawan pun kita sekarang pun udah kembali normal kembali seperti awal yang dulunya kita rumahkan 5 orang dari 9 sekarang udah naik karyawan HDS saat ini udah di berapa dan alhamdulillah juga dengan itu mereka yang dulu susah cari pekerjaan kita bisa membantu dengan kerja di HDS. Setidaknya HDS membantu untuk anak-anak daerah juga untuk mencari kerjaan. Ini kedepannya sendiri nih untuk mempertahankan kualitas daripada pelayanan, baik pelayanan maupun dari kualitas konsumen sendiri, kuliner sendiri, ini ada kiat-kiat tertentu nanti ke depan. Terus harapan sendiri dari Bang Alif sendiri seperti apa nih ke depan? Kedepannya ini sih HDS ini bakalan ada target. Apakah ada, maksud saya ada inovasi lagi? Insya Allah kalau akhir tahun depan kita bakalan buka coffee shop. Coffee shop itu emang kita belajar dari kota-kota sih. Kita supaya bisa mengenalkan biji kopi-kopi segala hal yang kok kafe sebesar HDS tidak mempunyai mesin kopi. Iya. Kita akan mencoba ke situ karena dari pelanggan ada saran kita tampung, dari pelanggan kita tampung itu membuat ini sih yang semakin hari semakin HDS mengikuti apa yang kemauan pelanggan. Oke, tidak tren pasar. Jadi oke lah kita tidak bisa sekaligus karena kita bertahap, sistem HDS dari awal itu bertahap. Itu yang membuat HDS ini makin lama bertahan karena ini HDS ada hal baru nih, besoknya lagi bulan depan HDS ini ada hal baru. Jadi orang-orang yang pemasaran kita ke media sosial orang pun jadi tahu, jadi orang berbondong-bondong kan. Berarti kedepannya tetap mengedepankan inovasi dan kreativitas. Oke, mungkin itu aja sesi bincang-bincang santai kita Pak Alif di kesempatan kali ini. Semoga tetap sukses selalu dalam bisnis ini dan kedepannya pengunjung HDS tetap selalu ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.